Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maruf Al-Fatih dengan akhiran NIM 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang paten saya tentang fatty alkohol. Berikut merupakan data komoditi dari fatty alkohol, di mana mempunyai nama dagang produk berupa alkohol lemak dengan rumus kimia C16A34O, rumus molekul 1-dodekanol, wujud atau fase liquid cair. Adapun kegunaannya yaitu pada industri kosmetik, pada pembuatan krim wajah, sebagai antioksidan pada makanan, sebagai emulsifier, thickener, surfaktan, dan sebagai bahan anti busa. Adapun penggunanya yaitu pada industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Berikut merupakan paten utama dari pembuatan fatty alkohol, di mana bahan utama yaitu petrol atau minyak bumi, yaitu aliran nomor 2 masuk ke dalam reaktor nomor 10 untuk melakukan reaksi esterifikasi sehingga membentuk fatty alkohol. Nah, fatty alkohol ini kemudian masuk ke dalam kolom destilasi nomor 30 untuk mendapatkan fatty alkohol yang lebih murni, di mana produk sampingnya yaitu berupa light stream dan heavy stream, yaitu nomor 32 dan 38. Tetapi paten utama ini tidak menjelaskan tentang kondisi operasi dan feed treatment secara lebih lengkap, sehingga kami mempunyai perbandingan dengan paten rujukan, di mana pada paten rujukan ini menggunakan bahan baku berupa coconut oil dan steam sebagai bahan baku yang masuk dalam splitter kolom, sehingga nanti akan menghasilkan fatty acid dan gliserol. Fatty acid dan gliserol kemudian dipisahkan dalam centrifuge untuk memisahkan antara fatty acid dan gliserolnya. Fatty acid kemudian masuk ke dalam kolom destilasi untuk dipisahkan antara fatty acid yang mempunyai atom C12 dan atom C14. Nah, fatty acid sebanyak 666 kg kemudian masuk dalam silet reaktor yang nanti akan bereaksi dengan fatty alkohol yang telah terbentuk sebelumnya. Di silet reaktor ini nanti akan dihasilkan wax ester dengan produk samping berupa H2O. Wax ester selanjutnya masuk dalam reaction tank untuk menghasilkan fatty alkohol. Berikut merupakan flow diagram dari hasil pembuatan kami, di mana bahan baku yang kami gunakan yaitu petroleum, yang nantinya akan di feed treatment dalam refined oxo process menggunakan H2O dan katalis karbonil membentuk fatty aldehyde. Fatty aldehyde kemudian masuk ke dalam reaktor untuk dilakukan reaksi hidrogenasi membentuk fatty alkohol. Nah, fatty alkohol selanjutnya masuk dalam liquid gas separator untuk dipisahkan H2 sisa yang mungkin masih terikut di dalamnya. Nah, fatty alkohol yang telah dipisahkan kemudian sama seperti paten utama akan masuk ke dalam kolom destilasi untuk memiliki kemurnian lebih tinggi dengan produk samping berupa light stream dan heavy stream. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitas pabrik. Berikut merupakan data ekspor dan impor dari fatty alkohol. Adapun hasil perhitungan kami tentang nilai ekspor untuk dari tahun 2022 hingga tahun 2031 ke depan itu menggunakan metode regresi, dan untuk hasilnya bisa dilihat di layar. Berikut merupakan data impor. Nah, untuk data impor ini sendiri setelah saya coba dengan menggunakan metode regresi ternyata tidak bisa, akhirnya saya ubah dengan metode tabulasi. Dan berikut merupakan data hasil tabulasi dari tahun 2022 hingga tahun 2031. Estimasi kapasitas produksi fatty alkohol pada tahun 2031 menurut saya sebesar 45.000 ton per tahun. Estimasi ini berdasarkan dari data yang didapat dari metode tabulasi, data volume impor yang dimana pada tahun 2031 volume impor itu sebesar 42.223 ton per tahun. Dari data ini dapat dijadikan kapasitas produksi pabrik yang akan dibuat sampai tahun 2031 untuk memenuhi kebutuhan fatty alkohol yang ada di Indonesia sehingga impor dapat dihilangkan. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai fatty alkohol. Saya ucapkan terima kasih.